Karena pengaruh kakak kelas, menjadi gusarlah seorang pemuda 20 tahun yang telah 5 tahun studi di Sofia. Pada hari Minggu jam 9 pagi, ia mengumpulkan beberapa pelajar di ruang kelas sekolahnya. Dengan sungguh-sungguh, ia menjelaskan bahwa pemuda punya peran penting bagi masa depan bangsa pribumi Indonesia, lalu dengan serius ia mengusulkan untuk membentuk sebuah organisasi. Para pelajar yang ikut dalam pertemuan itu hikmat mendengarkan. Setelahnya, terbentuklah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pemuda yang mencetuskannya itu adalah Sutomo. Calon dokter pribumi yang lahir di desa Ngepe ini terlahir dengan nama Subroto. Ia menghabiskan masa kecilnya di Nganjuk. Saat sekolah di Bangil, ia mengganti namanya menjadi Sutomo dan diasuh kakek dan neneknya. Ayah Sutomo yang merupakan Wedono Ngepeh bernama Raden Suwaji, kemudian mengirim Sutomo menuju Batavia untuk sekolah di Sofia pada tanggal 10 Januari tahun 1903. Budi Utomo yang didirikan Sutomo segera berkembang pesat. Organisasi ini kemudian memiliki 7 cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Kongres pertama digelar di Yogyakarta pada 3–5 Oktober tahun 1908. Kepemimpinan segera dipegang oleh kaum aristokrat Jawa karena Sutomo untuk sementara waktu menjalani pendidikan kedokteran. Pada 1911, Sutomo lulus dari Sofia dan bertugas sebagai dokter di Semarang. Ia pindah ke Tuban pada 1912 dan pindah lagi ke Lubuk Pakam, Sumatera Timur. Ia ditarik lagi ke Jawa dan bertugas di Malang pada 1914. Saat bertugas di Malang, ia membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan pada 1916. Ia banyak memperoleh pengalaman dari seringnya berpindah tempat tugas. Ia semakin banyak mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Pada 1917, Sutomo menuju ke Blora dan menikah dengan seorang putri Belanda bernama Everdina. Tidak lama setelahnya, ia bertugas di Batu Raja. Pada 1919, ia mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Amsterdam, Belanda. Tahun 1920, Sutomo berhasil lulus dengan baik dan kembali pulang ke Indonesia. Selain berurusan dengan dunia penyembuhan, Sutomo juga aktif dalam dunia pergerakan. Saat di Budi Utomo, ia ikut menerbitkan majalah Guru Desa dan juga surat kabar Budi Utomo yang terbit di Yogyakarta dan Bandung. Selepas ia kembali dari negeri Belanda, Sutomo juga mendirikan Indonesia Studi Club di Surabaya pada tanggal 27 Juli tahun 1924. 2 tahun berikutnya Sutomo menerbitkan surat kabar Suluh Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, hingga koperasi. Pada 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sutomo, PBI berkembang pesat. Pada Januari tahun 1934, dibentuk Komisi Budi Utomo dengan PBI yang akhirnya membentuk fusi pada pertengahan 1935. Kongres peresmian fusi merupakan kongres terakhir Budi Utomo yang kemudian melahirkan Partai Indonesia Raya. Rapat perdana yang berlangsung pada 24–26 Desember tahun 1935 berujung pengangkatan Sutomo menjadi ketua. Sutomo bersama Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Sutomo terus menggerakkan Parindra demi cita-cita kemerdekaan hingga tanpa tersadari, 3 tahun setelah membentuk partai politik itu, ia jatuh sakit. Saat itu, Sutomo berada di Surabaya. Dalam usia yang belum senja, Sutomo menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dan dikuburkan di Surabaya dalam usia 49 tahun. Sutomo memiliki jasa besar bagi Indonesia. Hari lahir Budi Utomo dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan selang 23 tahun selepas kepergiannya, Presiden Soekarno memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia kepada Dr. Sutomo.